Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda dari Prodi Teknik Sipil, mewakili kelompok 10 untuk mata kuliah kewirausahaan lanjutan dengan nama venture Natra Motor. Kelompok ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, lalu kedua ada saudara Angga dari Prodi Teknik Elektro, dan ada saudara Ilham dari Informatika. Natra Motor adalah sebuah venture yang menyediakan jasa servis motor panggilan. Ide bisnis ini muncul dari keresahan dan keluhan yang berasal dari lingkungan sekitar kami. Yang kebetulan, lingkungan tempat kami tinggal ini didominasi oleh orang-orang yang berprofesi sebagai karyawan swasta ataupun buruh pabrik, yang rata-rata mereka bekerja sampai 5 atau 6 hari dalam seminggu. Yang mana ini memunculkan permasalahan berupa ketidaktersediaan waktu untuk melakukan hal-hal lain, termasuk melakukan servis rutin ataupun perbaikan ringan kendaraan mereka. Dari sinilah, Natra Motor hadir sebagai solusi yang menyediakan servis panggilan yang fleksibel secara waktu maupun tempat. Ide bisnis ini juga menjadi solusi alternatif bagi sebagian pelanggan yang ingin memperbaiki sendiri kendaraan mereka. Karena apa? Karena Natra Motor juga memberikan layanan konsultasi gratis pada saat calon pelanggan kami melakukan panggilan dalam proses pemesanan layanan. Sehingga Natra Motor bukan hanya memberikan solusi berupa jasa perbaikan, tapi juga ada edukasi untuk calon-calon pelanggan kami. Sebelum bisnis ini kami jalankan, kami telah melakukan studi pasar dengan bertanya dan mewawancarai 6 orang narasumber. Narasumber yang kami wawancarai pun berasal dari beragam profesi dan kelas strata ekonomi yang berbeda. 4 dari 6 narasumber kami mengatakan bahwa bisnis yang kami canangkan adalah sebuah solusi yang dapat memberikan dampak baik yang cukup besar bagi masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik yang kami peroleh, penduduk Kota Tangerang Selatan itu berkisar di 1,4 juta orang, yang mana sekitar 600.000 orang berprofesi sebagai karyawan ataupun buruh pabrik. Dan berdasarkan data tersebut di atas, Natra Motor menargetkan pelanggan untuk 1 tahun pertama sebesar 1 per mil dari populasi tersebut, yaitu sebanyak 652 orang. Dan berikut sedikit kami gambarkan target-target ataupun calon-calon pelanggan kami, yaitu orang yang berprofesi sebagai karyawan atau buruh pabrik yang memiliki umur sekitar 18 sampai 45 tahun, yang bekerja 5 sampai 6 hari dalam seminggu dan tidak memiliki ketersediaan waktu ataupun waktu luang dalam melakukan hal-hal selain pekerjaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Mas Nanda sudah memberikan presentasi pada awal slide. Perkenalkan juga sebelumnya, saya Angga Prabowo dari Prodi Elektro, perwakilan juga dari kelompok 10 Venture Natra Motor yang akan melanjutkan presentasi. Value Proposition Canvas di sini memiliki 3 poin. Untuk yang dimiliki customer, yaitu ada gains, job, dan pains. Untuk gains, pelanggan tentunya akan merawat serta memperbaiki kendaraannya. Untuk jobs, pelanggan harus membawa kendaraannya ke bengkel terdekat atau bengkel langganannya. Untuk pains, dikarenakan pelanggan tidak memiliki waktu luang yang banyak, maka bengkel resmi Honda, Yamaha, serta bengkel konvensional juga memiliki keterbatasan, yaitu tenaga kerja dan jam operasional. Contoh, tenaga kerja terbatas maka akan menyebabkan antrian pada bengkel tersebut. Contoh juga, jam kerja operasional hanya di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan jam kerja hanya dari pagi sampai sore. Lalu bagaimana terhadap pelanggan yang memiliki waktu yang luang sedikit? Maka dari itu, solusi dari kita yaitu penyediaan layanan perbaikan serta perawatan
kendaraan bermotor yang memiliki pelayanan mudah, simpel, dan cepat dengan cukup call service dan memiliki keunggulan fleksibel terhadap waktu pelanggan. Ya, untuk solusi di sini kita memiliki 4 poin, yaitu untuk poin pertama, pelanggan tidak perlu datang ke bengkel atau workshop kita. Untuk poin kedua, pelanggan akan mendapatkan estimasi harga sebelum dilakukan perbaikan atau perawatan. Untuk poin ketiga, yaitu pelanggan akan diberikan tips dan trik ringan mengenai motornya tanpa harus menelpon mekanik. Poin keempat, yaitu pelanggan juga akan mendapatkan garansi setiap pekerjaan yang diselesaikan oleh mekanik. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu competition analysis. Untuk di sini kompetitor kita ada 3, yaitu Honda official resmi dan Yamaha official resmi serta bengkel konvensional pinggir jalan. Untuk dari segi produk, ketiga kompetitor kita ini kurang lebih sama. Pelayanan harus dilakukan di bengkel, sedangkan layanan kita bisa dilakukan di mana saja, tergantung kebutuhan pelanggan. Untuk dari segi harga, kompetitor ketiga ini dan layanan kita kurang lebih sama, karena tergantung seberapa besar kerusakan. Dan untuk nextnya yaitu branding channel. Untuk kompetitor Honda dan Yamaha memiliki tipe branding channel yang sama, yaitu menggunakan iklan, media TV, brosur, serta papan layar iklan pinggir jalan. Untuk kompetitor bengkel konvensional, hanya memanfaatkan plang atau nama bengkel yang terpasang di pinggir jalan. Sedangkan untuk pelayanan kita lebih fokus ke media elektronik seperti sosial media. Untuk nextnya yaitu market reviews. Untuk bengkel resmi Honda tentunya hanya akan perbaikan serta perawatan dari brand Honda saja, dan begitupun brand Yamaha hanya akan perbaikan dan perawatan dari brand Yamaha saja. Dan untuk bengkel konvensional hanya perbaiki serta perawatan dari warga area setempat saja. Sedangkan untuk layanan kita, area pasarnya lebih luas karena menggunakan media sosial. Ya, untuk slide saat ini yaitu lean canvas. Dari beberapa problem ada 3 poin, yaitu heavy damage, yaitu kerusakan berat. Untuk alternatif yang ada di sini menggunakan towing ya, jadi menggunakan jasa kirim untuk kendaraannya. Dan untuk yang kedua problemnya yaitu harga part yang relatif mahal. Di sini alternatif yang sudah ada yaitu menggunakan part yang hampir sama atau KW yang kualitasnya hampir setara. Untuk problem yang ketiga yaitu perubahan teknologi injeksi. Untuk alternatif yang udah ada di sini yaitu pengecekan secara manual. Dan solusi dari kita di sini yaitu untuk kerusakan berat, kita mempersiapkan kendaraan backup untuk pelanggan. Dan untuk poin kedua dari problem ini, kita menyediakan solusi juga untuk bekerja sama kepada supplier untuk menghindari fluktuasi harga. Dan untuk problem ketiga, pada perubahan teknologi injeksi, kita di sini sudah berinvestasi untuk mendiagnosa kerusakan pada teknologi motor injeksi. Untuk unique value proposition, di sini kita memiliki 5 poin, yaitu fleksibilitas waktu terhadap pelanggan, layanan darurat, mekanik yang berpengalaman, dan order atau request perbaikan serta perawatan bisa dari aplikasi, serta customer atau pelanggan akan mendapatkan edukasi. Untuk unfair advantage di sini, kita tentunya tidak bisa ditiru oleh pesaing karena kita memiliki fleksibel waktu yang tentunya sangat jarang sekali dimiliki oleh brand-brand lain. Dan untuk customer segment di sini tentunya kita lebih fokus ke buruh pabrik yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan dan pekerja kantoran yang bekerja juga di Tangerang Selatan. Untuk key metric di sini kita ada 5 poin, yaitu jumlah customer atau jumlah pelanggan mingguan yang datang,
Yang kedua yaitu waktu perbaikan. Yang ketiga pelanggan yang mengklaim garansi. Dan yang keempat yaitu persentase penjualan spare part. Dan yang kelima yaitu keuntungan laba bersih. Untuk high level konsep di sini kita mempunyai 3 poin, yaitu fast service atau cepat, murah, serta tersedia kapan saja. Untuk channel di sini kita memanfaatkan 2 poin, yaitu sosial media dan memanfaatkan rekomendasi dari pelanggan yang puas terhadap pelayanan kita. Untuk early adopter kita di sini juga ada 3 poin, yaitu terutama komunitas motor tentunya. Dan yang kedua yaitu customer atau pelanggan yang memiliki masalah khusus terhadap kendaraannya. Dan yang ketiga yaitu customer yang aktif di sosial media. Untuk cost struktur di sini kita ada 3 poin, yaitu gaji mekanik, biaya spare part, dan investasi alat-alat. Nah, untuk revenue stream di sini juga ada 3 poin, yaitu perbaikan atau troubleshooting. Dan untuk poin kedua yaitu rutin service atau service berkala. Dan yang ketiga yaitu emergency pickup atau layanan darurat. Untuk selanjutnya akan diteruskan presentasi oleh Mas Ilham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ferdian Rudianata, saya dari Prodi Teknik Informatika. Berikut untuk contoh diagram alirnya sendiri untuk Natra Motor. Di sini ada MVP. MVP atau Minimum Viable Product adalah versi awal produk yang memiliki fitur dasar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan utama pengguna. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk menguji ide bisnis, mendapatkan masukan yang cepat dengan biaya dan waktu pengembangan yang minimal. Dengan merilis MVP, kita dapat mengukur respons pasar terhadap produk secara cepat dan melakukan iterasi berdasarkan umpan balik nyata dari pengguna. Ini memungkinkan kita untuk fokus pada fitur yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Berikut ada contoh tampilan Minimum Viable Product aplikasi Natra Motor. Untuk Minimum Viable Product kita sendiri yaitu sebuah aplikasi yang menghubungkan pemilik sepeda motor dengan mekanik untuk perbaikan, pemeliharaan, dan bantuan darurat pinggir jalan. Berapa lama kita akan melakukan MVP ini? Kira-kira sekitar 1 minggu. Untuk target audiensnya sendiri yaitu pemilik sepeda motor di daerah perkotaan berusia 18-45 tahun di kota Tangerang Selatan. Bagaimana sih cara kita menjangkau audiens tersebut? Kita melakukannya lewat forum sepeda motor online dan iklan media sosial. Apa sih yang kita lihat dari hasil tesnya? Apakah cukup banyak pelanggan yang membeli dan mengapa atau mengapa tidak? Dievaluasi, setidaknya terdapat 300 request layanan selama tes. Jika tidak memenuhi, kita perlu mempertimbangkan kurangnya kesadaran, masalah aplikasi, atau harga yang kurang kompetitif. Apakah pelanggan membayar harga yang sesuai? Perlu diakses apakah struktur harga kompetitif dibandingkan alternatif lainnya. Jika tidak, perlu dipertimbangkan untuk penawaran harga berjenjang. Apakah pelanggan menggunakan kembali produk atau menunjukkan minat untuk menggunakannya lagi? Perlu dilakukan pelacakan pelanggan yang menggunakan produk sering atau memberi feedback terkait layanan. Perlu juga dicari faktor-faktor lainnya seperti kualitas layanan, waktu respons, dan kualitas customer support. Apakah pelanggan merekomendasikan produk kita kepada orang lain atau menyebarkannya? Perlu diukur referensi dan ulasan pelanggan di media sosial. Perlu dipertimbangkan juga faktor-faktor seperti promosi, dari mulut ke mulut, dan insentif untuk rekomendasi. Jadi kesimpulan dari MVP validation ini yaitu bertahan. Terus untuk realization atau insight-nya, perlu mencari feedback tentang fitur atau layanan tambahan yang menurut pengguna akan berharga. Perlu identifikasi tren dalam permintaan layanan, misalnya perbaikan darurat atau pemeliharaan rutin. Langkah berikutnya yaitu penyesuaian harga atau tambahkan penawaran promosi berdasarkan temuan.
Lalu tingkatkan pengalaman pengguna dengan mengatasi masalah aplikasi umum yang dilaporkan selama pengujian. Lalu perluas kemitraan dengan bengkel dan mekanik lepas di area baru. Berikut rencana keuangan dari Venture Natra Motor. Di sini pada startup cost ada beberapa item seperti setting up bisnis, equipment, starting operation, dan startup capital dengan total Rp16.761.527. Berikut untuk perkiraan untung rugi dari Natra Motor. Jadi dengan target klien sebanyak 652 klien per tahun, bisa diperkirakan untuk net profitnya kira-kira sebesar 59,86%. Berikut juga untuk perkiraan arus kas untuk Natra Motor dengan target klien kita 652 klien per tahun. Untuk perkiraan arus kasnya seperti berikut. Berikut untuk perkiraan raca dari Natra Motor. Diperkirakan Natra Motor akan balik modal apabila mendapatkan pemasukan sebesar Rp58.078.000 per tahun atau Rp4.839.833 per bulannya. Jadi berikut untuk perkiraan untung rugi Natra Motor di tahun pertama. Berikut untuk di tahun kedua. Berikut untuk tahun ketiga. Berikut untuk tahun keempat. Dan berikut untuk tahun kelima. Sehingga didapati proyeksi keuangan 5 tahun mendatang sebagai berikut. Dengan perkiraan pendapatan sebesar Rp408.186.742. Terima kasih sebelumnya Mas Ilham yang sudah memberikan presentasi sebelumnya. Oleh karena itu di sini saya akan melanjutkan presentasi terutama yaitu pada unit economics pada Natra Motor. Tentunya di sini dari tahun ke tahun di sini sudah terjabarkan ya untuk pendapatan, biaya penyedia layanan, margin laba kotor dan sejenisnya. Dari tahun ke tahun sini sudah ada untuk angkanya. Ya, untuk slide berikutnya yaitu rencana market kita yang tentunya di sini bertujuan untuk berapa sih target pelanggan tetap kita supaya income kita stabil gitu. Oleh karena itu dari beberapa pelanggan kita yaitu dari buruh pabrik, karyawan kantoran, komunitas motor dan pengguna aktif sosial media, di sini kita sudah menemukan angka dan untuk keuntungan sudah tertera dan untuk total juga sudah tertera. Di sini yaitu strategi pasar kita tentunya pada Natra Motor yaitu memberikan sosial media yang aktif secara konsisten dan memberikan konten menarik dari berbagai platform. Contohnya di sini ada Facebook dan Instagram. Yang tentunya dijelaskan berupa video atau foto, perbaikan sepeda motor sebelum dan sesudah, video pendek tentang tips perawatan, promosi, dan informasi terkini. Untuk strategi pasar selanjutnya yaitu kami memberikan video pendek yang berdurasi kurang lebih 60 detik untuk memberikan solusi bahwa dengan adanya aplikasi dapat memudahkan dalam pemesanan perbaikan sepeda motor. Dan kami juga akan menunjukkan bagaimana cara mengatasi masalah pelanggan yang hanya memiliki waktu sedikit untuk perawatan atau perbaikan sepeda motornya dan tidak perlu ragu untuk lokasi yang tidak nyaman. Karena lokasi perbaikan atau perawatan untuk layanan kami dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Di sini kami juga memberikan hal-hal menarik untuk pelanggan supaya berminat untuk menggunakan layanan kami, berupa menampilkan mekanik yang berpengalaman dan bersertifikat, harga yang transparan, dan jadwal yang fleksibel sesuai keinginan pelanggan. Dan untuk yang terakhir,
kami juga akan mengakhiri video dengan menampilkan cara mendownload aplikasi dan cara penggunaan aplikasi untuk pelanggan. Di sini untuk strategi pasar yang selanjutnya yaitu kita memberikan pernyataan bahwa aplikasi kami menghadirkan layanan perbaikan sepeda motor yang bersertifikat ke lokasi Anda, memberikan kemudahan dan ketenangan pikiran bagi pengendara yang menginginkan bantuan cepat. Ya, untuk strategi pasar kita selanjutnya yaitu tentunya untuk tahun depan, kita akan menjalankan iklan di media sosial dan bermitra dengan klub motor atau komunitas motor. Selanjutnya yaitu mengembangkan basis pengguna seperti bermitra dengan influencer lokal. Dan kita juga akan memperluas ke area baru. Contoh, kita akan berkanan dengan bengkel setempat untuk menjangkau lokasi pelanggan kita yang lumayan jauh. Dan untuk yang terakhir yaitu kita juga akan menschedulekan iklan untuk mendatangkan kembali pelanggan yang kurang aktif, seperti mempromosikan layanan bernilai tinggi atau promosi-promosi bagus untuk menarik kembali pelanggan yang sudah tidak aktif. Untuk strategi pasar kita selanjutnya yaitu dalam penjualan dan distribusi, tentunya kita di sini menggunakan aplikasi langsung dalam penjualan, dan kita juga berekanan dengan bengkel setempat atau terdekat, dan kita juga bekerja sama dengan layanan massal seperti jasa pengiriman, Lalamove, Gokar, dan lain-lainnya. Untuk distribusi kita, di sini kita tentunya bekerja sama juga dengan mobile app store seperti Android dan iPhone atau sejenisnya. Dan kita juga akan datang ke event-event komunitas motor atau komunitas klub sepeda motor untuk menarik pelanggan. Dan kita juga di sini mempunyai fokus untuk pendownloadan aplikasi supaya mendapat customer yang tetap atau pelanggan tetap. Dan kita juga mendapatkan angka yang terbaik untuk layanan kita supaya mendapat keuntungan juga yang terbaik. Selanjutnya, rencana pendanaan. Untuk menaikkan level usaha, dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp6.821.657 dan suntikan dana minimal untuk menaikkan level usaha adalah di Rp6.141.027. Namun, untuk tambahan modal ini sudah bisa tim kami atasi, sehingga untuk saat ini belum dibutuhkan bantuan suntikan modal dari pihak luar. Strategi pemanfaatan dana. Untuk strategi pemanfaatan dana ini, yang pertama adalah kami akan menambahkan alat kerja untuk mendukung kebutuhan pelanggan. Lalu strategi kedua, menambah pegawai dan melengkapi kebutuhan manajemen, baik kebutuhan dari segi administrasi lapangan maupun kebutuhan administrasi di ruang lingkup kantor. Lalu yang ketiga adalah memasang iklan dan promosi untuk memperluas jangkauan dari bisnis kami ini. Dan bisnis ini didirikan ataupun diprakarsai oleh 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nanda, lalu ada saudara Angga, dan saudara Ilham Ferdian. Dan sampai disinilah pemaparan dari Venture Netra Motor. Saya mewakili kelompok 10 mata kuliah kewirausahaan lanjutan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman, terutama saudara Angga Prabowo dan saudara Ilham Ferdian yang telah meluangkan ide, waktu, dan pikirannya. Dan terima kasih banyak juga kepada dosen pengampu kami, Bapak Fuad Fahmi, untuk segenap arahan dan bimbingannya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.